Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pertandingan Giornata ke-20 antara Bologna melawan Inter belum bisa dipastikan akan tetap berjalan atau tidak setelah otoritas kesehatan setempat memperingatkan bahwa tidak mungkin mereka akan diizinkan bermain setelah wabah COVID-19 yang masif di kota tersebut. Sementara itu, Badan Lega Serie A telah mengumumkan bahwa semua pertandingan di pekan ke-20 harus tetap terlaksana dengan skuad yang tersedia. Aturan baru Lega Serie A disesuaikan dengan protokol UEFA yang baru, yaitu apabila sebuah tim masih dengan 13 pemain yang tersedia, termasuk satu penjaga gawang, maka akan ada kewajiban untuk tetap bermain, termasuk pemain dari Primavera. Bologna memiliki 8 pemain utama yang saat ini dinyatakan positif COVID-19, ditambah anggota staf, sementara Nerazzurri memiliki 3 pemain yang tertular COVID-19. Otoritas kesehatan Bologna sudah mengirimkan permintaan ke pihak Liga untuk menunda laga ini. Meskipun diyakini pihak Lega tidak bergeming dengan keputusan awal untuk tetap melanjutkan semua pertandingan pekan ini. Kabar terakhirnya 11 pemain Inter dan 3 wasit akan tetap berada di lapangan yang dijadwalkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ini. Jika pemain Bologna tidak hadir, maka akan dinyatakan kalah WO 3-0. Sky Sport Italia memprediksi bahwa Arturo Vidal akan menggantikan peran Calhanoglu di lini tengah dan akan bermitra dengan Barella dan Brozovic. Sementara itu, posisi Edin Dzeko di lini depan akan digantikan oleh Alexis Sanchez yang akan berduet dengan Lautaro Martinez. Adapun Matteo Darmian telah pulih dari cederanya dan sudah tersedia di skuad. Namun dia tampaknya tak akan diturunkan sejak menit awal di laga sore nanti. Jadi, posisi bek sayap kanan masih dipercayakan kepada Dumfries. Pelatih Inter yakni Simone Inzaghi secara resmi meraih penghargaan Coach of the Month alias pelatih terbaik Liga Italia Serie A untuk bulan Desember 2021. Kabar Inzaghi meraih penghargaan pelatih terbaik tersebut diungkapkan melalui akun Instagram resmi Lega Italia Serie A. Inzaghi dinilai layak menjadi pelatih terbaik setelah sukses membawa Nerazzurri meraih serangkaian hasil maksimal selama bulan Desember untuk menutup tahun 2021 dengan prestasi gemilang sebagai juara paruh pertama musim ini. Setelah mengalahkan Napoli pada akhir November 2021, Nerazzurri kemudian memenangkan 6 pertandingan lagi secara beruntun dengan 5 kemenangan diraih selama bulan Desember 2021, yakni melawan Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana, dan Torino. Panel ahli Lega Serie A memilih Inzaghi setelah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk performa, kualitas permainan tim, dan perilaku. Sang pelatih akan menerima penghargaan jelang laga melawan Lazio pada hari Senin 10 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Giuseppe Meazza. Inter dan Bremer dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait persyaratan personal yang artinya membuat bek berusia 24 tahun tersebut semakin merapat ke Giuseppe Meazza untuk bursa transfer musim panas mendatang. Meski demikian, Nerazzurri belum mencapai kesepakatan dengan klub induknya Torino dan negosiasi tentunya akan secara resmi digelar oleh kedua klub. Hal ini diklaim oleh surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, bahwa Bremer telah menyetujui tawaran dari Nerazzurri. Kesepakatan Bremer saat ini dengan Granata akan berakhir pada Juni 2023 dan mereka tampaknya lebih mungkin menjualnya di musim panas 2022 ini daripada kehilangannya secara gratis.
Direktur Nerazzurri telah memantau dengan cermat situasi pemain Brasil itu dengan mempertimbangkannya sebagai opsi yang sangat layak untuk memperkuat lini pertahanan. Namun masih harus dilihat apakah Inter akan dapat mencapai kesepakatan dengan Torino soal transfer sang bek. Tetapi yang pasti saat ini adalah mereka sudah dapat meyakinkan sang pemain. Sementara itu menurut Gazzetta dello Sport, Inter selangkah lagi mendapatkan kesepakatan dengan Matthias Ginter, bek Jerman yang saat ini dimiliki Borussia Mönchengladbach, sebuah kualitas dan pengalaman internasional untuk melengkapi lini departemen yang sudah menjadi titik kuat tim Inzaghi. Inter sangat dekat untuk mendapatkan kesepakatan dari Matthias Ginter dengan tawaran 3,5 juta euro per musim dengan kontrak 4 tahun siap ia terima. Di antara banyak tawaran yang masuk ke Ginter, saat ini tidak ada yang lebih menarik dari Nerazzurri. Keinginannya untuk dapat bersaing di Inter di mana salah satu favorit para orang Jerman jika ke Italia, seperti halnya trio Jerman dahulu dan diikuti dengan Lukas Podolski paling terakhir. Setelah mendapatkan Ginter, maka fokus manajemen Inter akan ke target berikutnya, yaitu Luis Felipe dari Lazio dan Antonio Rudiger dari Chelsea. Namun nama terakhir agak lebih sulit karena permintaan gajinya yang begitu tinggi. Inter melihat bek kiri Borussia Mönchengladbach Remy Bensebaini sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Ivan Perisic di sebelah kiri. Ini menurut Sky Sport Italia, melaporkan bahwa Nerazzurri telah meningkatkan upaya mereka untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun itu di jendela transfer mendatang. Kesepakatan Bensebaini saat ini dengan Gladbach berjalan hingga akhir Juni 2023 dan mempunyai klausul pelepasan sekitar 22 juta euro. Namun musim panas mendatang, klub Bundesliga tersebut dapat menurunkan harga transfer sang pemain untuk menghindari kehilangan dia dengan status bebas transfer di akhir kontraknya. Pemain asal Aljazair itu dipandang memiliki profil yang tepat untuk menggantikan Perisic dan Nerazzurri sedang menjajaki kepindahan untuknya di musim panas. Meski nantinya Inter sukses mendapatkan Bensebaini, nama Filip Kostic tetap menjadi prioritas Inter untuk direkrut untuk menciptakan persaingan di posisi sayap kiri. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Flamengo telah mengajukan tawaran untuk gelandang Inter Matthias Vecino. Tetapi sang pemain mengindikasikan bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran tersebut dan ia lebih suka bertahan di Inter hingga akhir musim. Vecino telah dikaitkan dengan kepindahan selama jendela transfer Januari setelah pemain Uruguay itu secara terbuka mengeluh tentang kurangnya waktu bermainnya di tim saat ini. Kontrak sang gelandang saat ini dengan klub akan berakhir pada akhir Juni dan telah diizinkan untuk pergi selama jendela Januari untuk memberi ruang di skuad. Sejumlah klub telah menunjukkan minat pada Vecino dan Flamengo saat ini terlihat sebagai salah satu yang paling serius. Sang pemain memilih untuk bertahan di Inter dan menghabiskan kontraknya sambil menunggu tawaran yang lebih menarik. Pemain Uruguay ini memprioritaskan Liga Primer atau La Liga untuk karir selanjutnya. Pelatih Roma Jose Mourinho disambut oleh Ultras Inter di Milan dan diberi kenang-kenangan khusus. Ahli taktik yang sukses memenangkan treble bersama Nerazzurri pada musim 2009-2010, dia pergi segera setelah final Liga Champions untuk mengambil peran baru di Real Madrid. Meskipun demikian, The Special One tetap ada di hati mereka, dan Ultras Inter yang mewakili Curva Nord menyambut Mourinho hari ini ketika ia tiba menjelang pertandingan Serie A Roma melawan Milan di San Siro besok malam. Mereka memberinya plakat khusus yang bertuliskan, "Untuk Tuan Jose Mourinho, karir profesional Anda akan membawa Anda kemanapun, tetapi Anda tetap dan akan tetap menjadi salah satu dari kami." Dia berpose bahagia dengan para pendukung Inter di luar bus Roma dan membawa plakat itu bersamanya ke hotel tim.
Selama konferensi pers hari ini, Mourinho juga mengatakan dia tidak akan pernah bisa menjadi pelatih Milan atau Lazio karena menghormati masa lalunya di Inter dan Roma.